Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Apriyadi. Insya Allah Ta'ala pada segmen kali ini kita akan mencoba berkunjung kemana kawan? Kasep? Ke Cimincol, Subang. Oke. Iya, betul. Sebelumnya dengan Anda siapa? Saya Muhaimin. Oke. Ya, ini adalah seorang ustadz muda, Muhaimin. Ya, apakah Anda sudah al-hafiz? Alhamdulillah. Alhamdulillah, ini al-hafiz Ustadz Muhaimin. Dan kita akan ke arah sana ya. Ke arah sana ya. Oke, sampai berjumpa di spot Cimincul. Nah, sebelum ke Cimincul, kita melepas dahaga dulu ya di stadion yang Kasep. Ya, nah, alhamdulillah kita punya donatur untuk stadion ya, donatur tetap insya Allah ya. Yang lain gak usah Dalam kegiatan survival kali ini ya, dan kita spill satu-satu orang yang akan mengarahkan kegiatan kita, yaitu dengan Anda siapa? Ya, Satrofi. Halo semuanya. Masya Allah, Ustadz Rofi ini selaku pemandu ya pada segmen kali ini. Dan ini ada siapa ini? Ya, ini siapa ini Anda? Zaki. Iya, Ustadz Zaki. Anda selaku apa dalam kegiatan segmen kali ini, survival kali ini? Selaku penyebutan aturan dan pembina. Oh, Masya Allah. Ya, semoga lancar ya sampai selesai kegiatannya. Amin. Oke. Nah, di sini kalaulah kita melewati area Cimincul ya, sudah check in tapi masih harus ada yang menunggu check out ya. Ketua ya. Sangat ramai di sana kayak. Dan kita rekomendasikan untuk singgah ke daerah mana ini Bapak? Punten, dengan Bapak siapa? Bapak Edi, Bapak Edi. daerah Kasomalang Kulon. Ini wilayahnya perkebunan PT Perkebunan PT Teh Perkebunan ya. PN8 ya kalau. Dan ciri-cirinya sangat-sangat menonjol ya, ada kuda ya. Yang memang bagus, Pak. Di ya, belakang punya. ada Oh gitu. iya, ada pegunungan gitu. Iya. Kalau pagi itu udaranya itu dingin, sejuk. Masya Allah. Ya, kalaulah kita sudah ngopi ya, boleh teman-teman mencoba serabi Bandung ya. Kita lihat ya. Selain Danas menjadi salah satu ikon pertama, kita bisa melihat serabi Bandung ya. Kita bisa lihat ya Teh ya. Panas ya? Oke, luar biasa. Satunya berapa Teh? 7.000. Alhamdulillah. Kita sedang ngopi ya, sama menikmati cimol di pinggiran jalan ya, Ketua ya. Soalnya Indonesia banyak ini alamnya, kekayaan alam. Sana ya, lihat ya. Oke teman-teman, alhamdulillah ini suasananya ya. Sebelum ke Cimincul kita akan coba makan siang. Kita makan ya dengan menu yang sederhana. Ini adalah Pak supirnya ya. Assalamualaikum. Salam. Dengan Bapak siapa? Randy. Bapak Brandy ya. Iya, driver. Ini dari supir mana Pak? Dari Sawangan. Sawangan ya. Nah, kalau teman-teman ingin sewa nanti bisa hubungi di deskripsi ya. Oke, ini adalah salah satu kegiatan di mana para peserta rihlah ya sedang mengadakan foto bersama.
Ya ini momen yang harus diabadikan ya, Pak Ustadz ya. Ya, kita akan menuju ke Cimancur area camp. Tapi sebelumnya kita singgah dulu di area perkebunan teh. Ya. Ini momen yang perlu kita abadikan karena ini merupakan suatu kenangan untuk kelas 6. Harapan kami untuk kelas 6 bisa menjadi sebuah pengalaman tersendiri, bisa mandiri dan tentunya tidak berkali-kali. Oke, alhamdulillah teman-teman. Ketua, alhamdulillah sudah sampai ke lokasi. Nah, ini view-nya. Dan kita bisa lihat ya. Teman-teman, alhamdulillah kita sudah melaksanakan giat sholat zuhur berjamaah dan ini suasananya begitu khusyuk ya, Masya Allah. Dengan siswa siapa? Mana siapnya? Siap. Iya. Oke, siswa Rizky bagaimana perasaannya setelah sampai ke lokasi ini? Senang banget. Iya, senang banget ya. Nah, sudah tahu kegiatannya apa? Udah. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manfaat zikir petang bagi seorang muslim. Di zikir petang itu tamang harian kita dari maghrib sampai isya. Rasulullah nggak pernah ninggalin. Ini 7 manfaatnya yang kerasa langsung. C. Tamang dari gangguan jin dan sihir. Baca 3 kul, ayat kursi, saibul istighfar. Ulama bilang ini benteng, setan paling aktif pas petang. Kita udah lock rumah plus hati duluan 2. Hati jadi tenang, nggak overthinking. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang searah 28. Kapak kerja seharian, zikir 5 menit itu ngecas ulang jiwa. 3 catatan pahala ngalir walau lagi rebahan. Zikir ibadah paling ringan tapi timbangannya berat. Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar 33 aja udah dapat pahala kayak sedekah 360 sendi. 4. Allah sebut nama kita di majelis malaikat. Hadits qudsi aku bersama hambaku selama dia mengingatku. Bayangin, nama kita disebut Allah pas petang. Level banget nggak sih? 5. Hapus dosa kecil seharian. Oke. Adapun view-nya ya, insya Allah tidak akan mengecewakan. Kita lihat view-nya ya, begitu indah. Kalau dipandang mata, Masya Allah, tabarakallah. Ya. Apakah antum rindu dengan Umi dan Abi? Iya. Ada pesan mungkin untuk Umi dan Abi? Anak sayang dengan ayah bunda. Anak rindu jika kalian tidak ada di sini. Ana merasa kesepian, tidak ada yang bisa menasihati Ana lagi untuk dalam hal kebaikan dan meninggalkan keburukan. Ana berterima kasih kepada ayah bunda Ana. Semoga Allah menerima pahala dan menghapuskan dosa kalian. Amin. Masya Allah, antum anak yang soleh ya. Masya Allah, bukan anak yang soleha. Oke, next kita lanjut pada segmen berikutnya yaitu sholat maghrib berjamaah. Wanhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kalifatani wa fifatani ala lisani sakilatani fil fizani habibatani ila rahmani subhanallahi wa bihamdihi subhanallahil azim rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala sa'a rajulun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala Ya Rasulullah anna haqqun nasi sallallahu alaihi wasallam qala minnal abada la yatakallamu bil kalimati tabayyanu fiha jillu biha minna li adaba bimma wa
المشرق والمغرب متفق عليه. عن أبي Malam. Teman-teman, saatnya makan malam. Ayo kita makan. Ingin melihat iblis, lihatlah dirimu sendiri. Ketika kau masih merasa benar, itu iblis. Ketika kau masih merasa baik, itu iblis. Ketika kau masih merasa alim, itu iblis. Jika ada kesombongan dalam dirimu, itu iblis. Iblis hafal Quran dan hadis, dan mengerti kapan turunnya ayat Al-Quran. Dia pandai dan alim. Akan tetapi iblis bukan kekasih Allah, karena iblis berkata, aku lebih baik daripada kamu. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. Mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala, lalu Allah Subhanahu wa taala masukkan dirinya ke dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Inilah kesuksesan yang sejati bagi seorang muslim. Dan ini harus ada dalam hati kalian. Harus tertanam dalam hati kalian. Ya. Supaya apa? Supaya aktivitas kita dari pagi sampai malam, kemudian aktivitas apapun itu, ya, diniatkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena yang dinamakan ibadah itu cakupannya sangat luas. Bukan hanya sholat, bukan hanya puasa, bukan hanya zikir atau yang semisalnya. Tapi ibadah juga ada dalam kehidupan yang kita lakukan setiap hari. Seperti kita makan. Kalau ke sana itu ke perkampungan. Ini sedang ada sesi foto-foto, bisa kita lihat ya. Oke, kita kembali ya. Yo, siapa kita? Ini adalah makan pagi ya, dan kita akan mengadakan challenge bagi para siswa ya yang berbaris di sini. Nanti akan dikasih soal untuk menjawab soal, dan yang bisa jawab dia boleh kembali untuk mengambil menu makan pagi. Ya Pak Ustadz ya? Oke, mundur lagi Pak Ustadz. Nah, yo. Tebak-tebakan. Ya. Keluarnya adalah 26 tempat. Hari ini Ustadz ada di Afrika. Besok ada di Bekasi. Besoknya lagi di mana? Iya, Cina. Di Cina, boleh ya. Nah, Ada yang connect? ya. Gak ngerti. Ya, yang sudah boleh ambil makan tapi berjalan saja. Yo, silakan. Yo, sini. Kalau Sudah. hari ini Ustadz ada di Depok. Besoknya ada di mana ya tadi ya? Ulang. Kalau hari ini Ustadz ada di Paris ya. Besok ada di Karawang. Besoknya lagi di mana? Belanda. Bandung. Bekasi. Ada di mana? Karawang. Medan. Ada di London. Dia bilang tadi. Apa kamu? Tadi dia bilang London. Oh, London ya, boleh. Ayo. Ingat clue-nya 26 tempat. Ya, bagi 26. siswa yang sudah menjawab nanti mereka boleh berjalan kaki atau jogging 26 ya tempat. ke arah Dengerin. tempat kemah kita ya, yang sudah kita Ada setting. di Bandung. Ya. Besok ada di Cina. Besok lagi di mana? Ingat 26 tempat. Apa 26? Abjad.
Kalau sekarang ada di Afrika, besok ada di Bandung, besok lagi ada di Cina. Paham? Terus nanti orang lagi, nanti baru ganti game lagi. Kalau hari ini Ustadz ada di mana? Prancis. Besok ada di Grogol. Besok lagi di mana? Kerawang. Hungaria. Hah? Hungaria. Hungaria. Iya, boleh. Jawab. Satu lagi, baru nanti ganti. Keren. Hungaria anak kata. Arthur. Kalau hari ini Ustadz ada di Hungaria. Besok Ustadz balik ke Indonesia. Bandung. Besok lagi di mana? Bandung. Aku Jerman. G. Oh, Jerman. Itu G. Coba. Hungaria. Besoknya di Indonesia. Besok lagi di mana? Aku. Georgia. Itu G juga. Apa sih? Tadi coba apa? Jerman G. Dia atau G? Perahu besar. Nabi. Ya, siapa yang Nabi Nuh? Duluan. Nih. Kami apa siapa ini? Ini. Apa Nabi? Kami dua-duanya. Ya, dua-duanya nggak apa-apa. Lagi. Siapakah Nabi? Alhamdulillah sudah sampai ya. Nah ini mata airnya ya, mata air Cimincul. Ya, apakah boleh berenang ke sini? Ya kita lihat saja ya. Dan luar biasa ya, mata airnya begitu jernih ya teman-teman, jernih sekali. Nanti kita coba berenang ya. Oh ya, di sini kita lihat ada ikan ya. Luar biasa ya, Masya Allah ya. Dan kita coba explore ke arah sana ya. Ini cocok untuk wisata keluarga atau ecopark ya. Ini kita langsung ke musolanya seperti ini teman-teman. Wah, air wudhunya alami ya, langsung dari mata air ya, dan sangat dekat dengan alam. Insya Allah hanya ada di Jawa Barat. Kita akan terus explore, dan di sini kegiatan begitu dekat ya dengan masyarakat, antara wisata dengan kegiatan masyarakat begitu berdampingan ya. Nah, kita akan gunakan gazebo atau saung yang di sana ya. Dan ada juga warung yang memang menyediakan makanan khas Sunda ya, karedok seperti ini. Nah, warung siapa nggak tahu ya, yang pasti warung warga sekitar. Assalamualaikum Mak. Nah ini emaknya. Oke, luar biasa ya, bisa kita lihat ya. Wah ini seperti yang kita lihat ya, yang di sana tuh, yang di TikTok ya. Ini percis yang keindahannya tidak berkurang ya. Luar biasa. Luar biasa ya teman-teman ya, Insya Allah. Masya Allah teman-teman. Ini lokasinya begitu indah ya, sangat-sangat dekat dengan alam ya, warga sekitar juga. Masya Allah. Ya, saya katakan ini bisa menjadi rekomendasi untuk Anda yang ingin mengajak keluarga atau sekolah ya
luar biasa. Ini bagus sekali, asri sekali, airnya jernih ya. Lihat tuh, Insya Allah. Insya Allah. Kata ibu simpan di sini. Tapi Alhamdulillah ya, kita sudah sampai ke lokasi dan jangan lupa ngopi. Luar biasa. Sambil melihat kebahagiaan mereka dan menikmati keindahan alam yang ada di sekitar area yang kita tempati. Hud. Senang. Ya. Nanti aku habis kamu. Gantian dong. Gak mau. Aku habis Sultan. Mariam. Ya. Magol. Ya, biarin. Awas. Hanyut, ayo. Hanyut. Hanyut. Terus hanyut. Biarin Jul. Biarin. Hanyut. Sampai biarin. Kalau guys, kita mau itu naik perahu. Hud. Hud. Apa?
Ya, turun, Bud. Cobain. Nih, kamu dari mana? Bud. Bagaimana, senang, Bud? Hey, Ya. Sultan, Bud. Iya. Senang ya? Ada bulu, ada bulu. Oke, kita mau berenang ya, teman-teman ya. Nah, bersama Sultan Bud ya. Iya. Yuk. Yuk, gendong. Oke, lihat sini, Mariam. Mariam. Yeay. Jangan digoyang-goyang. Dalam. Sini, lihat sini. Jangan gitu, Mariam, lihat sini. Jangan, Mariam, diam, lihat ya. Mariam, lihat sini. Mariam. Wih. Udah. Katanya. Sumpah yang terakhir aku nggak tahu. Bintang imut. Enggak, bintang imut. Dah, namain, Neng. Itu bener gak? Nanti kan di sana dini dulu. Ya, Syauki sama Haris. Siap-siap. Yang terakhir. Mama. Lagi ambil lagi. Wah, saya terancam. Jaga kebahagiaan diri sendiri, jaga amanah Allah. Badan, hati, pikiran itu titipan. Kalau kita rusak sendiri karena overthinking, dendam, atau capek ngejar validasi orang, berarti kita nggak amanah. Rasulullah ajarin berikan hak pada badanmu. Istirahat, makan cukup, scroll HP dikurangin. Bahagia itu bukan dosa. Bahagia itu bekal buat ibadah. Hati kering sholat jadi males, ngaji jadi berat. Kuncinya bahagia dari Allah, bukan dari manusia. Kalau sumbernya manusia, capek bro, hari ini dipuji, besok dicibir. Ganti pikiran itu jadi doa, ya Allah mudahkan urusannya. Doa ke orang malaikat aminin buat kita juga. Jadi pahalanya balik ke kita. Ingat senikmat kita yang dia nggak punya. Atau senikmat dia yang bikin hidup kita enak. Syukur antivirus prasangka, intinya hati yang bahagia itu nggak ada ruang buat prasangka. Hati yang isinya prasangka, nggak akan pernah bahagia. Pinjam dong atau aku minjem dong. Aku minjem dong. Aku minjem. Oh, turun di sini minjem. Jadi cukup harus diperhatikan kalau bawa anak-anak ya. Segar airnya, boleh dicoba. Alhamdulillah ya, kita sudah berenang di mata air Cimincul ya. Alhamdulillah itu teman-teman kita. Ya, memang menanjak ya setelah berenang, tapi tidak lelah karena memang sudah terobati lelahnya dengan berenang di mata air ya. Insya Allah sehat.
pasar beli buku siarah, jangan lupa beli pena. Anak yang doakan ibu bapak dan guru setiap waktu. Insya Allah hidupnya berkah, akhiratnya surga. Burung nuri hinggap di dahan, terbang tinggi ke awan. Rajin sujud, sebut nama orang tua dan guru dalam doa. Mulia akhlaknya, lapang rezekinya, terang jalannya. Bahagiaku nggak tergantung perlakuan mereka. Bahagiaku tergantung ridho Allah. Mereka boleh jahat, tapi aku tetap pilih jadi baik. Karena aku nggak hidup buat ngebales mereka, aku hidup buat ngejar surga. Orang boleh buang sampah ke hatiku, tapi aku nggak wajibin nyimpen. Aku buang, aku bersihin, terus aku isi lagi pakai syukur. Capek? Iya. Berhenti? Nggak. Ya Allah, kalau mereka kasih luka, Engkau kasih obatnya. Kalau mereka tutup pintu, Engkau bukain 1000 pintu. Hari ini aku tetap senyum, tetap jalan, tetap baik. Bukan karena mereka layak, tapi karena Engkau lihat. Mereka cuma pemeran antagonis di ceritaku.